Zikir raga wadak ini memang benar-benar harus kita maksimalkan supaya kita mau zikir nafsu, zikir wadak udah mateng gitu. Gimana perkembangan zikir sampean? Alhamdulillah mulai istiqomah. Kan udah belajar macam-macam zikir ya. Zikir raga, lam alif, raga halus, raga wadaknya kan menggemakan di seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus zikir apa? Zikir nafsu, zikir akal, zikir tawaf, sudah. Mulai kecil. Sudah bisa fokus belum? Alhamdulillah mulai bisa ya. Fokus. Sudah mulai konsentrasi. Ya kalau mau zikir itu ya benar-benar harus tahu tata cara zikirnya. Nah, tata cara zikir itu kan berhubungan dengan pakem atau istilahnya ajaran sesuai dengan sanad gitu dah. Cuman gini, kadang kita tahu tata caranya, cuman tata laksananya yang belum maksimal, itu akhirnya tidak fokus, tidak konsentrasi, dan tidak maksimal. Nah ini kita bicara tentang tata laksana di dalam zikir. Nah ini kali ini kita akan bahas tata laksana zikir raga, ya lah. Kalau tata cara kan udah jelas ya. Ya. Kalau panjenengan itu tata laksananya benar-benar tepat, benar-benar sinkron, insya Allah akan menemukan titik kefokusan, titik konsentrasi di dalam zikir yang sampean lakukan. Dan akhirnya menemukan bunga-bunga zikir, buah-buah zikir kan kayak gitu. Dan akhirnya zikir itu enak. Zikir itu membuat panjenengan menemukan manfaatnya dan akhirnya tidak capek. Ya dah. Ada sensasi, ada buahnya. Walaupun sensasinya tenang dulu. Tidak perlu ada gambaran-gambaran atau pengalaman-pengalaman tertentu. Yang penting sensasi yang bagus itu tenang. Sampai merasakan tenang, nyaman, damai. Seandainya panjenengan capek pikiran, capek perasaan, capek raga, capek tubuh, sampai zikir, menemukan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, lah itu sensasi yang bagus. Dan itu akan membentuk satu karakter hati yang tenang dan jiwa yang tenang kan gitu. Yang penting itu, Mbak. Kita tidak bicara sensasi itu, melihat ini itu, merasakan ini itu. Lah, sensasi yang bagus ya tenang itu. Tenang, nyaman, tentram, damai kan kayak gitu. Efeknya kayak gitu. Sensasi itu efek. Nah. Dan akhirnya semakin lama sampean zikir itu semakin tenang panjenengan, semakin terlihat teduh. Nah, jadi tidak hanya panjenengan, nanti orang-orang yang ketemu panjenengan itu merasakan nyaman sama panjenengan, teduh sama panjenengan, rasa damai dengan adanya panjenengan kan kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tata laksananya gini, orang mau zikir itu kan sesuai dengan makomat zikirnya. Pertama tadi kita membahas tentang zikir raga ya. Kalau panjenengan mau melakukan zikir raga, sampean itu syaratnya yang pertama adalah benar-benar menyadari raga. Benar-benar sadar atas raga panjenengan. Baik secara pikiran dan secara perasaan. Baik cipta maupun rasa panjenengan. Itu benar-benar menyadari raga panjenengan. Dan akhirnya
dimensi rasa itu panjenengan bisa menyambungkan diri panjenengan lewat unsur raga panjenengan untuk sambung dengan sang pencipta raga, Allah, kan kayak gitu. Nah, tata laksananya agar panjenengan itu maksimal membangun titik kesadaran raga, kesadaran cipta rasa panjenengan atas ragamu, ya, benar-benar menyadari itu caranya dengan, kalau saya ya, melakukan meditasi raga, semedi raga. Jalannya adalah nafas. Tuh. Jangan sampai panjenengan dikir raga durung sadar rogo. Ini kok langsung dikir lah, nanti ngembyang-ngembyang sampai. Kita mau melaksanakan dikir, mau mentalkin raga kita untuk berzikir, ya harus benar-benar sadar bahwa kita punya raga, kan kayak gitu. Lah jalannya adalah nafas. Nah gimana itu tata laksananya bagaimana? Jadi gini, zikir raga itu kan, nek saya kan ada dua ya. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah, itu kan digemakan di seluruh unsur-unsur tubuh ya, di seluruh simbol-simbol tubuh, kemudian dimasukkan ke hati. La ilaha illallah, itu kan tembakan ke hati ya. Yang kedua kan zikir lam alif, membentuk huruf lam alif kan dari pundak kiri menuju ke pusar, muter menuju pundak kanan, tembakan ke hati, jantung hati, akhirnya kan kayak gitu. Itu kan tata caranya kan kayak gitu. Lah kalau panjenengan mau melakukan zikir raga tersebut, semedi raga atau meditasi raganya bagaimana? Ya panjenengan duduk dulu, duduk tenang, nyaman. Jangan langsung zikir. Jadi rasakan tubuhmu dengan cara melek dan merem. Istilahnya membuka mata dan menutup mata. Jadi panjenengan benar-benar merasakan raga dulu. Loh, ini loh raga saya. Tuh. Dengan melek kita melihat tubuh kita, ini tubuh kita. Kemudian merem, itu menyadari bahwa kita punya tubuh ini. Nah, itu kesadaran itu harus benar-benar sampai tegakkan, baru melakukan zikir raga. Nah, semedi raganya bagaimana? Raga ini hidup dengan nafas. Selain makanan dan minuman, dia harus hidup dengan nafas. Contohnya, sampean seharian tidak makan, tidak minum, aman. Tapi kalau sampean ditutup hidungnya 10 menit aja, bahaya buat raga panjenengan. Nah, makanya semedi raga itu pakai nafas. Nah, setelah panjenengan duduk, menyadari raga dari awal, menyadari raga, melek, merem, sadar raga, mengamati, menelaah, meneliti raga panjenengan sampai sadar sampai punya raga yang mau jenengan pikirkan. Kemudian tarik nafas panjenengan, pelan aja tarik. Ketika panjenengan narik itu rasakan tarikan nafas itu memenuhi ragamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tarik nafas, lembut aja tarik. Sadari ragamu dan kamu masuklah di alam tenang. Sadar raga dalam keadaan tenang. Jadi tarik, sadari raga, itu rasanya mak klenyer ketika panjenengan narik nafas itu. Klenyer, tenanglah engkau dalam menyadari ragamu. Tarik lagi, buang lagi. Tarik, buang, pelan. Dalam tarikan dan hembusan nafas ini sampai membangun ketenangan. Dan ketenangan itu dibarengi dengan sadar raga. Tarik,
tenang, rasakan ragamu, sadari ragamu. Nah, itu beberapa saat, Kang Amin. Bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, tergantung waktu jenengan. Tuh, tarik, tenang dalam ragamu, tenang dalam kesadaran ragamu, tenang dalam merasakan ragamu. Nafas ditata, diarahkan dalam kelembutan membentuk ketenangan. Kesadaran diarahkan untuk sadar raga, baik raga halus maupun raga wadak. Nah, kalau sudah tenang, nyaman, tentram dalam menyadari raga, nah, munculkan azam dalam hatimu. Aku mau zikir raga. Tarik. La ilaha illallah. Lah, ini kalau zikir wadak, ketika panjenengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah, itu panjenengan gemakan di dalam tubuh. Ya istilahnya menggetarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Raga halusmu pun mirip dengan tubuh wadakmu. Jadi rasakan ketika mengucapkan la ilaha illallah. Wah, nyamannya luar biasa itu. Nah, ini dilakukan berulang-ulang. Itu zikir wadak. Raga wadak maksud saya. Kemudian nanti zikir raga halus itu membentuk huruf lam, alif. Ini kalau ini pakem majelis kita ya. Dari pundak kanan tarik ke bawah menuju pusar, bertawaf, kemudian menuju pundak kanan ya. Dari pundak kiri maksudnya tadi, turun ke pusar, tawaf, muter, membentuk huruf lam, alif menuju pundak kanan. Jadi la ilaha illallah. Ini tidak pakai jari seperti saya ini, tapi pakai kekuatan pangripta, angan-angan panjenengan. Jenengan mengangankan huruf lam alif dibarengi dengan lafaz tahlil atau la ilaha illallah. Itu diulang-ulang. Nah, ketika panjenengan mengulang-ulang zikir panjenengan, tetap pertahankan ketenanganmu. Pertahankan kesadaranmu atas ragamu. Ditambah kesadaran panjenengan melafadzkan tahlil atau zikir la ilaha illallah itu tadi. Sambil panjenengan memaknai dan merasakan bahwa la ilaha illallah itu sesungguhnya raga ini tidak diciptakan kecuali diciptakan oleh Allah. Tidak tunduk kecuali hanya tunduk kepada Allah. Tidak sujud kecuali hanya sujud pada Allah. Tuh. Ini manusia kan bisa mempunyai kesadaran multidimensi. Jadi di dalam zikir la ilaha illallah itu panjenengan sadar raga. Kemudian panjenengan menjaga ketenangan. Selanjutnya sadar akan makna dari zikir yang panjenengan ucapkan tadi. Tuh, dari kesatuan itulah terjadilah satu kekuatan yang bersifat transenden di dalam tubuhmu. Nah, itu. Ini jangan panjenengan berharap aku mau zikir 1 jam, aku mau zikir 2 jam, aku zikir mau lama. Nggak usah kayak gitu. Kalau panjenengan zikirnya itu bisa menikmati, bisa nyaman, tentram, damai dengan zikirmu, waktu itu tidak akan terasa. Tahu-tahu kok setengah jam aku zikir, saking enaknya. Kok tahu-tahu sejam, tahu-tahu 2 jam.
Itu saya pernah dulu, maaf nih, zikir itu 7 jam. Dari Isya sampai hampir subuh. Nggak terasa. Rasanya itu cuma kayak 10 menit. Lah kok ternyata udah 7 jam. Nah ini karena saya menikmati. Tuh, menikmati. Zaman kan pernah lihat saya atau dari habis maghrib sampai jam berapa itu. Itu lama banget saya zikir. Itu bukan saya hebat atau saya apa ya, istimewa. Enggak. Kebetulan pas ketika saya melakukan meditasi, semedi, membangun kesadaran raga, terus dibarengi dengan menjaga kesadaran nafas, terus membentuk ketenangan, membangun ketenangan. Lah di situ akhirnya, masya Allah nikmatnya luar biasa. Nah kayak gitu. Ini tubuh ini nanti rasanya setiap pori-pori itu seperti melafadzkan la ilaha illallah. Sampai ke sumsum itu rasanya mengucapkan la ilaha illallah. Nah di situ kok saya terus jadi ingat az-zikru mud'uhul ibadah, bahwa zikir itu sumsumnya ibadah. Lah di situ saya merasakan kok sampai ke sumsum rasanya nyaman banget. Dan nanti di bawah kulit itu ada rasa dingin, cas. Kata orang namanya air sentani itu katanya. Nah nanti di dalam hati juga nah itu katanya guru-guru itu namanya ma'ul hayat, air kehidupan, tirto kumolon gitu. Nah nanti kalau kita melakukan zikir raga ini sudah bisa menembus titik ketenangan, kenyaman dan kedamaian yang maksimal, nanti kita akan mendapatkan sensasi-sensasi ragawi, sensasi-sensasi yang bersifat ragawiyah. Nah, raga wadah kan tercipta dari unsur bumi, unsur tanah, api, angin, air. Nah, sensasinya yang paling baku tenang itu tadi ya. Tenang, nyaman, damai seperti yang saya ucapkan tadi. Tapi kadang ada bonus. Kita melihat padang rumput, hutan belantara, padang pasir. Jadi sebetulnya kita itu sedang melihat unsur tanah kita yang disebut dengan tanah barba. Kita melihat taman-taman indah. Ya, ada buahnya, ada bunga-bunga indah di situ. Nah itu sesungguhnya adalah sensasi raga wadak dari unsur tanah. Kemudian ada sensasi selanjutnya, kayak melihat mahma. Nah, saya pernah kayak gitu. Saya melihat api kan gitu. Itu semuanya unsur ragawiyah kita sendiri yang disebut api nur kadim. Saya seperti melihat neraka. Tuh. Terus nanti ada sensasi lagi, sensasi angin. Kita itu seperti terbang kayak drone itu. Ya, kayak terbang melihat di atas bumi, ada ya bumi kayak apalah, kayak drone itu. Itu sesungguhnya kita melihat unsur angin kita, namanya angin abdu isamas. Kalau tanah barba, kalau api nur kadim, kalau angin abdu isamas. Kemudian nanti sensasi ragawiyah kewadakan lagi, kita bisa melihat kayak sendang, air pancuran, terus ada sungai, ada lautan. Bahkan kadang-kadang kita melihat bumi itu kok isinya air dok. Nah itu kalau kita maksimal pikir raga wadak, sensasinya biasanya kayak gitu. Nah kemudian ada lagi sensasi yang namanya sensasi raga halus. Ya kita bisa melihat makhluk-makhluk halus. Nah itu. Dan tidak menakutkan yang terlihat itu.
ya kayak manusia-manusia kayak gitu. Itu semuanya itu sensasi raga halus. Tapi itu saya bilang dari awal itu hanya bonus loh ya. Itu hanya bonus, sebuah sensasi zikir, dan itu memang hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi yang paling bagus kita merasakan nyaman, tenang, damai. Itu aja. Itu paling bagus, itu yang saya cari itu. Karena kenapa aku lebih suka yang tenang, nyaman, damai? Kadang nanti kalau ada sensasi-sensasi selain itu, kayak melihat ini itu, nah jadi bertanya-tanya, aku apa ya, gitu. Nah, ada sensasi dasar, sensasi bawah, itu benar-benar ada di dalam tubuh wadah kita. Tubuh bergetar, tubuh gerak-gerak, terus terasa hangat, terasa dingin, terus terasa ada semilir angin, itu tetap sensasi raga wadah gitu. Tuh, kan ada tanah, api, angin, air, itu kan mewakili basah, kering, panas dan dingin. Kan kayak gitu. Kalau basah itu air, kering itu debu atau tanah, terus panas itu api, dingin itu angin, kan kayak gitu. Dan itu semuanya adalah sistem raga wadah kita. Sistem raga wadah kan. Nah kalau raga halus kan dari mani, madi, wadi, manikam. Tuh kayak gitu. Nah, zikir raga wadah ini memang benar-benar harus kita maksimalkan supaya kita mau zikir nafsu, zikir wadah udah mateng gitu. Tuh, jadi saya orangnya nggak bisa terburu-buru. Saya maksimalkan dulu, saya zikir raga wadah, yaitu menggemakan di tubuh wadah, kita tembakkan ke hati kita atau jantung hati kita, la ilaha illallah, atau membentuk huruf lam alif. Nah itu kalau disinkronkan dengan semedi atau meditasi kesadaran ragawiyah, itu akan maksimal. Yang terjadi gimana Kang Parman? Kang Amin, Kang Parman barang melu iki. Nah, ngene ya Kang Parman ya. Sekian pundi Kang Parman itu. Niki ngeten nggih. Kalau kita memaksimalkan semedi dan meditasi raga wadah ini, itu maksudnya adalah mengunci kesadaran, ngancing. Jadi kesadaran atas raga kita itu dikunci supaya tidak kita membiang-biang kemana-mana. Karena kita fokus mau mentalkin raga kita untuk berzikir, untuk bertauhid, untuk menjaga keselamatan. Raga ini kan tempat kita berperilaku, bertingkah laku, berbuat, berjalan, terus beraktivitas. Itu supaya terbimbing oleh Allah yang menciptakan raga. Kayak gitu. Tuh. Lah zikir itu pun nanti kalau di dalam zikir raga ada pernik-pernik lain. Umpamanya yang mengucapkan Subhanallah, itu digetarkan di dalam ragamu. Tarik nafas, sadar raga, Subhanallah, Maha Suci Allah, agar kesucian Allah bertajalli di dalam raga kita, supaya terarah dan terbimbing di dalam jalan kesucian. Kemudian Alhamdulillah, tarik nafas, sadar raga, tenang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, supaya raga ini terbimbing kepada hal-hal yang bersifat terpuji. Akhirnya raga ini menjadi bekal keterpujian kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Jangan sampai justru merendahkan laku-laku yang bersifat rendah, hina, laku-laku yang mencelakakan diri kita. Subhanallah, supaya
tidak terjerumus dalam kekotoran, dalam perilaku, tingkah laku dan perbuatan tidak terjerumus dalam kekotoran, tapi dalam kesucian. Kemudian tarik nafas, tenang, sadar raga, Allahu Akbar, supaya raga kita terbimbing dalam keagungan. Keagungan manusia ya harga diri itu tadi, citra diri, ini kayak gitu. Jangan sampai malah justru pada hal-hal yang bersifat hina dan rendah, kerdil. Nah, kemudian la haula wala quwata illa billah, kan gitu. Tarik nafas, tenang, sadar raga, la haula wala quwata illa billah. Biar Allah mentajalikan daya kekuatannya, bahwa tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah. Nah, kan kayak gitu. Itu adalah pernik-pernik. Tapi kalau secara pakem, zikir pokoknya di Satariyah yaitu tadi la ilaha illallah. Nanti suatu saat nanti akan terjadi suatu evolusi perwatakan. Biasanya kita berbuat dan bertingkah laku sembarangan, lama-lama enggak, gitu loh. Jadi zikir itu bisa merubah watak karena kita zikirnya tepat. Tuh, zikirnya itu benar-benar masuk sesuai dengan harapan. Makanya itu tadi saya kembali bahas yang pertama tadi, tidak hanya tata cara. Jadi ini kan syariat mawa tata, tarekat mawa cara, hakikat mawa roh. So kan katanya kayak gitu. Nah, nanti kalau panjenengan sudah paham tata cara itu tadi, lah selanjutnya adalah tata laksana. Kalau tata cara mungkin sampean baca buku bisa, mendengarkan bisa. Tapi kalau sudah tata laksana ini berhubungan dengan pengalaman di dalam berzikir. Belajarlah orang yang paham tata cara dan dia pun juga melaksanakan. Jadi paham tata cara dan tata laksana. Lah disitulah kita semuanya butuh guru yang ahli dalam tata cara dan tata laksana, karena ini berhubungan dengan tirakat, berhubungan dengan praktek itu. Jadi ngapunten, semua teori-teori yang sudah sampean ambil di dalam majelis tarekat, majelis sufi, itu harus jenengan nyatakan di dalam ragamu. Tidak hanya impian, hayalan, konsep, hanya putaran-putaran pemahaman, main-main logika. Enggak. Itu harus sampean nyatakan di dalam ragamu, baik raga harus maupun raga wadah. Nah, tata cara dan tata laksana itu harus benar-benar terarah, tersistem, agar benar-benar nyata itu bertajali dalam raga kita. Kan kayak gitu. Nah ini monggo panjenengan. Nah, saya sih orangnya nggak buru-buru. Saya kalau lagi seneng dikir raga ya dikir raga tok wae. Tuh, itu saya maksimalkan. Lah besok mungkin saya khusus dikir nafsu, besoknya dikir akal atau dikir tawat. Monggo. Tuh, ada kalanya kita benar-benar harus memfokuskan satu makom dikir. Walaupun pada titik tertentu kita dari dikir raga, dikir cipta, dikir nafsu, dikir roh, dikir sir, dikir nur, dikir dat, itu satu lungguan atau satu waktu itu kita lakukan semuanya. Ada kalanya kayak gitu, tapi ada kalanya sampean dan saya ini harus memfokuskan salah satu makoman dikir.
Nah, malam hari ini kita bahas tentang zikir raga. Nah, makanya karena saya membahas tentang zikir raga, ya harus ada yang namanya semedi raga, meditasi raga, supaya kesadaran kita terkunci dalam satu titik kefokusan, satu titik konsentrasi kita atas raga kita. Itu. Nah, raga kita itu kan termasuk unsur dari diri kita. Lah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Sebelum sampean mengenal diri panjenengan, belajarlah mengenal unsur-unsur diri panjenengan. Nah, unsur-unsur diri panjenengan kan raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat. Nah, berhubungan dengan raga ini, raga wadak itu dari 4 unsur: tanah barbak, api nur kadim, angin abdi samas, dan maul hayar. Raga halus, mani, mati, wadi, manikam. Itu. Lah, kenikmatan zikir raga ini kalau benar-benar dilalah bejoning awak, kita itu sudah berusaha terus bisa menemukan titik kenikmatan, wadkhuli jannati. Lah, kalau kita sudah bisa menghambakan raga ini kan disebut wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Hambakan tubuhmu dengan zikir raga, dan akhirnya masuklah dalam kenikmatan zikir raga itu. Waduh, asik itu. Jadi zikir raga ini termasuk salah satu kita mengambil satu kenikmatan di dalam hidup dan kehidupannya raga. Raga kan senengane makan enak, minum yang enak, yang nikmat, yang seger, atau buah-buah yang lezat, terus plesir kemana-mana. Lah, ini raga ini ya kadang-kala ya harus kita beri satu kenikmatan, yaitu dengan apa? Menggetarkan daya-daya zikir, menggemakan daya-daya zikir, mentajalikan daya-daya zikir. Tajaliat dari sang pencipta raga, kan ngono. Nah, ini bulan masih suro ini. Nah, ini saatnya kita memaksimalkan satu persatu. Tuh, nah nanti kalau sudah ahli semuanya, monggo satu palenggahan atau duduk bersila itu zikir semuanya. Nah, ngono ya. Paham ya? Ada pertanyaan, betul? Oh, langsung dilakoni wae ya. Sampai tipikal pelaku ya, jadi wis moh konsep ruwet, yang penting lakoni. Nanti sampai akan diajari oleh pengalaman-pengalaman dalam panjenengan melakukan. Tidak hanya konsep-konsep aja. Mana ya? Ya gitu dulu. Besok kalau ada waktu kita bahas tentang zikir nafsu. Termasuk semedinya gimana, zikir akal, semedinya gimana, komplit nanti. Ya, ini satu persatu gitu aja ya.